selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar. Bangun datar ini adalah materi matematika di kelas 2, tema 4. Nah, dalam mempelajari bangun datar, kamu harus ingat bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan juga titik sudut. Untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah bangun datar. Sekarang kita mau lihat dulu pertama dari sisi. Sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar atau suatu bangun datar. Jadi garis tepinya ya. Nah, misalnya nih, garis tepi itu dari titik sudut yang ini ke yang sini. Ini yang kita sebut dengan sisi. Jadi garisnya. Sisi di sini ada berapa? Apakah hanya satu? Tidak ya. Kita lihat lagi. Nah, yang dari sini juga yang bawahnya kita bisa sebut sisi. Yang sebelah sini juga sisi. Jadi ada 3 sisi di bangun datar yang ini ya. Kemudian adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan antara dua sisi. Ini satu sisi, ini satu sisi. Titik pertemuannya di sini kita sebutnya titik sudut. Apakah hanya satu? Tidak, kan ada lagi pertemuannya di sini ya. Nah, ini namanya titik sudut. Kemudian ada lagi di sini, titik di sini. Ya, ini dia kita namakan titik sudut. Selain sisi, titik sudut, kemudian ada yang kita sebut dengan sudut. Sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Nah, sudutnya yang ini jadi daerahnya. Dari sisi yang ini dengan sisi yang ini, daerahnya dari sini ke sini. Kita sebutnya sudut. Kemudian, yang sebelah sini juga. Dari pertemuan sisi yang ini sama yang ini, daerahnya kita sebut sudut. Yang ini juga ya. Nah, inilah yang namanya sisi, sudut, dan juga titik sudut. Kemudian, kita akan mempelajari cara penamaannya. Jadi, ada aturannya untuk menamakan sisi, sudut, dan juga titik sudut. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar persegi. Biasanya ada hurufnya ya, dan hurufnya itu ditulis dengan huruf kapital. Yang ini A, B, C, dan D. Nah, nanti kalau kamu mau menamai, kita harus memperhatikan huruf-huruf yang ditulis di sini. Misalnya, untuk sisi. Kan tadi ingat, sisi itu adalah garisnya yang di pinggir-pinggir. Berarti kamu lihat sisi yang pertama. Dari sini sampai sini. Berarti nama sisinya adalah, karena dari sini nariknya sampai sini, jadi dari titik A ke titik B, maka nama sisinya adalah sisi AB. Kemudian, kalau sisi yang ini, kan dari B ke C. Berarti sisi BC. Ingat, pakai huruf besar. Kemudian dari sisi yang ini sampai sisi yang ini, kan C ke D. Berarti sisi CD. Kemudian yang terakhir, nah ini kan dari sisi D ke sisi A. Jadi sisi DA. Jadi sisinya dibaca dari pertama kamu ambil ke titik yang berikutnya. Ya. Kemudian ada yang namanya titik sudut. Titik sudut itu tadi kan titiknya, berarti hanya terdiri atas satu huruf saja. Misalnya di sini, ini titik apa? Titik A ya, berarti tulis A. Kemudian di sini titik B, tulis. Kemudian yang ini, di sini titik, lihat hurufnya, titik C. Terus yang di sini titik, karena di sini huruf D, berarti titik D. Kemudian ada yang namanya sudut. Nah, hati-hati untuk penamaan sudut. Kalau tadi sisi terdiri atas 2 huruf, titik sudut 1 huruf, kemudian sudut itu terdiri atas 3 huruf. Aturan penamaannya sebagai berikut. Misalnya sudut yang mana dulu? Yang ini dulu ya. Nah, ini kan titik sudutnya A. Nah, kamu harus pakai simbol sudut yang kayak begini simbolnya. Kemudian, letak titiknya, huruf titik sudutnya taruh di tengah. Ini berarti bacanya dari sini, karena titiknya di sini, bacanya ini dari sini. Berarti sudut D, A, B. Sudut D, A, B. Ingat, titik sudutnya taruh di tengah. Ya. Sebelum A ada huruf D, ya berarti D. Setelah A huruf B, ya berarti B. Berarti sudut D, A, B. Bisa? Kita lagi. Misalnya yang ini titik B. Berarti titik B taruh di tengah. Buat dulu simbol sudutnya. Sebelum B ada huruf A di sini ya, berarti A, B, kemudian setelah B ada C, berarti A, B, C. Ingat titik sudutnya taruh di tengah. Di sini A, B, C. Jadi 3 huruf.
Kemudian lagi misalnya sudut yang di sini, kalau sudut yang di sini kan titik sudutnya C. Berarti buat simbol sudut dulu ya. Ingat C-nya taruh di tengah. Bacanya dari sini. Sebelum C ada huruf B, berarti B, C, D. Yang ini. Ini sudut B, C, D. Kemudian kalau sudut yang ini karena titiknya di D, berarti titik D, huruf D taruh di tengah. Simbol sudutnya. Nah, jadi bacanya dari sini. C, D, A. Bisa sampai sini? Ingat ya, untuk penamaan dan hurufnya ini tergantung pada huruf yang tertera pada bangun datar. Ada yang P, Q, R, S, K, L, M, N, J, tidak selamanya A, B, C. Kalau kamu paham peletakan sisi, titik sudut, dan sudut, itu pasti mudah sekali untuk memberikan namanya. Oke? Ulangi sekali lagi ya, untuk yang sudut, itu harus menggunakan simbolnya. Dan ingat terdiri atas 3 huruf, di mana titik sudutnya terletak di tengah. Ya, jadi tinggal kamu lihat, ingat itu. Kalau sisi cuma 2 huruf aja, titik sudut 1 huruf aja. Sudut yang harus 3 huruf dan gunakan simbol sudutnya. Nah, tadi sudah cara penamaan sisi, sudut, dan titik sudut. Sekarang kita mau mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya, maksudnya kesamaan antara banyak sisi, sudut, dan juga titik sudut. Kita pertama mulai dari segitiga. Namanya segitiga berarti ciri-cirinya dia memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan yang terakhir memiliki 3 titik sudut. Ingat, karena segitiga ya otomatis 3. Contohnya, nah ini yang namanya segitiga. Segitiga itu ada 4 macam. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya itu sama. Namanya juga sama sisi. Tandanya ini, garis hitam ini menunjukkan sisi yang sama. Kemudian, ada segitiga sama kaki. Kalau tadi sama sisi, tiga-tiganya sama. Kalau sama kaki, hanya kakinya aja yang sama. 2 yang ini. Segitiga sama kaki. Ketiga adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, dia memiliki ciri khas ada sudut siku-siku di sini. Entah di sebelah sini, entah di mana, pokoknya selama dia punya sudut siku-siku, berarti namanya segitiga siku-siku. Terakhir adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini tidak memiliki sisi yang sama atau tidak memiliki segitiga siku-siku, jadi bebas. Yang penting dia segitiga. Namanya segitiga sembarang, bukan sembarangan ya. Kemudian berikutnya ada segi 4. Namanya juga segi 4 berarti dia memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, memiliki 4 titik sudut. Ingat ya, segi 4 jadi punya 4 sisi, 4 sudut, dan juga 4 titik sudut. Nah, contoh segi 4. Kita punya persegi. Persegi itu keempat sisinya sama, keempat sudutnya juga sama. Ini namanya persegi. Yang mirip persegi, ada persegi panjang. Nih bentuknya seperti ini. Nah kalau persegi panjang, sisi yang berhadapan itu yang sama. Jadi nggak empat-empatnya ya. Hanya sisi yang berhadapan itu yang sama. Lihat, yang ini sama dengan yang ini panjangnya. Kalau yang ini sama dengan yang ini. Tandanya juga udah beda ya yang garis hitamnya. Kemudian ada ini bangun apa coba? Ya, yang ini bangun trapesium. Kemudian ada bangun jajar genjang. Lihat, semuanya memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Kemudian ada bangun ini belah ketupat. Kalau belah ketupat itu keempat sisinya sama. Tapi yang membedakan dia dengan persegi adalah sudut pada belah ketupat bukan sudut siku-siku. Ya, tapi keempat sisinya sama. Ini namanya belah ketupat. Kemudian yang terakhir ada yang namanya layang-layang. Layang-layang mirip sama belah ketupat ya, hanya ada 2 sisi yang lebih pendek dibandingkan 2 sisi yang lainnya. Ini yang namanya segi 4. Kemudian ada yang namanya lingkaran. Lingkaran ini khusus. Kenapa dia khusus? Karena dia hanya memiliki 1 sisi saja. Kemudian dia juga tidak memiliki sudut dan dia tidak memiliki titik sudut. Ini yang namanya lingkaran. Coba kamu lihat, dia hanya dibatasi oleh 1 sisi. Nggak ada sudutnya kan? Tidak ada titik sudutnya juga. Ini yang namanya lingkaran. Nah, tugas kamu sekarang adalah banyak berlatih agar kamu dapat memahami
bangun datar, dan juga ciri-cirinya. Jangan lupa ya untuk rajin belajar, rajin mencuci tangan, dan juga menggunakan masker jika berpergian. Terima kasih.